Biar coba seru di sini ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter 1068. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Know Me. Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, seperti janji di video review kemarin, di mana bagian analisis ini akan dipisah menjadi video yang berbeda karena akan membuat videonya menjadi sangat panjang dan kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan poin penting yang saya sampaikan jika digabungkan di satu video yang lama. Makanya saya pisah ke video yang terpisah ini, di mana banyak sekali hal menarik yang kita temukan dari chapter lalu, makanya analisis sendiri dibuat video yang benar-benar terpisah. Nah, oke lah, kita langsung saja masuk ke analisis untuk chapter 1068. Dan kita langsung masuk ke bagian analisis, di mana setelah review video-video sebelumnya, ternyata kalian ini lebih tertarik di bagian analisis video ya, karena saya lihat peaknya malah di bagian analisis ini. Tapi awas ketinggalan beberapa bagian penting di bagian review sebelumnya, karena kadang saya juga suka membahas lebih dalam di bagian review. Mungkin bedanya untuk analisis ini lebih ke arah teori dan prediksi saja. Jadi oke lah, kita langsung mulai. Pertama, kita mulai dari pertemuan Luffy dan Lucci terlebih dahulu. Oke, Luffy dan Lucci dari nama aja udah sangat mirip kan? Apakah akan ada rematch part 3 untuk kedua orang ini? Di mana part 1 di Water 7 dimenangkan oleh Lucci dan part 2 NES Lobby dimenangkan oleh Luffy. Yang sejujurnya ini sangat complicated sekali sih, karena di satu sisi nggak usahlah mereka duel-duel lagi karena bakal bosan berulang kembali. Tapi di sisi lain, di sini Luffy ngeliat loh Atlas Vegapunk dalam keadaan terkapar dan terluka seperti itu, yang kita tahu sendirilah sifat dari Luffy ini seperti apa. Apalagi Atlas sebelumnya baru saja memberi makan mereka semua. Wah, ngaco sih, Luffy harusnya bakal marah besar ketika ada orang yang menghajar seorang yang memberinya makanan. Dimana saya baca komen juga nih, banyak yang bilang, lah bang, kalau Luffy versus Lucci dan gak langsung instan, berarti Oda nggak konsisten dong masalah power scaling. Oke, ini menarik juga, karena sejujurnya sejak kapan Oda konsisten akan hal itu? Oda ini bukan tipe mangaka yang terlalu fokus ke arah power scaling sih, karena kalau diingat nih ya, Luffy versus Doflamingo aja yang bahkan Doflamingo ini jadi sampah di hadapan Gear 4 Luffy. Tapi bahkan situ pun kita butuh drama 10 menitan dia untuk recovery kembali, dan taunya nggak sampai berapa minggu dia udah ketemu Komandan Yonko selanjutnya yang bisa ngelawan balik Luffy di mode Gear 4-nya. Cracker lah, kata Kurila yang dari sini sebenarnya gap antara dua Komandan Yonko ini dengan Doflamingo aja udah jauh banget, tapi Luffy tetap bisa menang. Lalu yang paling jelas adalah 2 minggu sebelum perang Onigashima, Luffy bahkan gak berkutik di hadapan Kaido, dan ingat dia di one hit KO, one hit boss, bukan beberapa hit. Tapi hanya dalam 2 minggu saja, dia sudah bisa mengimbangi kekuatan Kaido dan bahkan jadi pemenangnya. Ya walau banyak case lain lah, seperti Kaido ngelawan Supernova dulu, dan Luffy Awakening, dan yang lain-lain. Mungkin banyak yang bilang, lah bang, Luffy kan latihan selama 2 minggu, dan Kaido ngapain coba? Lah, bukankah Kaido aja dia tarung sama Big Mom selama beberapa hari, yang bahkan Big Mom ini seorang Yonko juga dan sangat kuat. Apalagi coba kalau hal itu tidak bisa disebut sebagai suatu latihan. Jadi dari situ saja, masalah power scaling ini sebenarnya bukan hal yang bisa dipatok secara jelas di serial One Piece seperti serial-serial yang lain. Lalu apakah saya bilang jika Luffy kemungkinan bakal sulit melawan Rob Lucci? Menurut saya jelas lagi-lagi ini tidak mungkin, karena kalau oke deh kita bahas power scale kali ini. Lucci itu Zoan biasa Leopard, dan kita semua tahu yang bareng sama Luffy sekarang alias Jinbei, dia ini udah ngelawan tier atau level lanjutan dari Boy Iblis Lucci alias Wusu di Ancient Joan-nya. Dan kita lihat kan hasilnya seperti apa. Wah, AZ win banget bro. Jinbei versus Wusu ini jadi rasanya menurut saya buat Jinbei versus Wusu aja bukan lawan yang sepadan, apalagi Rob Lucci. Mungkin bakal ada yang bilang, lah tapi bang, si Pinol itu kan yang terkuat. Nah, ini nih yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Pertama, si Pinol ini bukan orang yang paling kuat dari sisi kekuatan, karena udah pernah membahasnya di bagian SBS lalu. Kalau si Pinol ini lebih powerful karena mereka memiliki kuasa langsung di bawah Tenryubito, dan kita semua tahu Tenryubito ini dewanya di One Piece yang nggak boleh dilanggar lah.
Jadi masalah power atau kekuasaan, dia ini yang paling tinggi. Oke, mungkin Lucci dan kawan-kawannya latihan dalam 2 tahun terakhir, tapi basis mereka ini bukan melawan orang-orang kuat, karena seperti kata Jinbei, mereka ini ada di balik insiden besar dan bukan mereka yang bertarung dan mengikuti insiden tersebut. Jadi dari Lucci dan Wushu saja, ini udah beda banget konsepnya, di mana Wushu seorang bajak laut yang pasti bakal sering bertarung sana-sini, dan dari situ saja sisi latihannya sudah jelas berbeda. Lanjut kita bahas terkait Stussy. Ini nih yang menarik juga karena dia ini seakan-akan tahu banyak loh, dan yang lebih menarik lagi, kita bahkan tidak tahu berapa umur Stussy dan Oda tidak pernah beritahu kita. Karena seperti dari perkataan para underworld lalu, sepertinya usia dari Stussy ini sudah berdekade-dekade atau intinya udah tua banget lah, tapi tampilannya tetap seperti itu. Apa mungkin seharusnya dia ini orang yang sangat tua sekali? Atau apakah jangan-jangan dia ada hubungan dengan Mother Carmel? Karena bukankah rambutnya pun mirip juga? Dan yang terakhir adalah terkait Sentomaru, dan yang ini menurut saya yang paling penting. Jadi pastikan kalian perhatikan di bagian ini. Dimana sebelumnya saya bilang Sentomaru ada hubungan dengan kapal pemerintah yang nggak kembali selama 2 bulan terakhir dari Pulau Egghead. Sebelum kita breakdown waktunya selama 2 bulan apa aja yang terjadi, kita akan melihat dulu seberapa respect-kah Sentomaru kepada kapten kita. Di awal pertemuan mereka di pre-time skip, dia bilang nggak pernah ngegunain kapaknya. Taunya setelah time skip, kita melihat Sentomaru di tempat yang sama di Sabondi juga. Dia menggunakan kapaknya untuk menyerang Mugiwara palsu, dan perhatikan kata-katanya. Tapi Jerami bukanlah orang lemah sepertimu. Wow, bukankah itu sangat respect mendalam sekali kepada Luffy? Dimana yang lebih menarik lagi adalah Luffy yang bilang kepada Sentomaru, aku merasa aku akan bertemu lagi denganmu. Nah, mari di sini kita akan coba breakdown waktu 2 bulan ini dari perkataan Lucci itu sebenarnya jika dihubungkan atau kita paralelkan dengan bajak laut topi jerami sampai mana sih sebelumnya. Pertama dari waktu timeline sekarang dan kita mundur sekitar 2-3 mingguan adalah perang Onigashima terjadi, dan 2 minggu sebelumnya lagi adalah awal Luffy sampai ke Wano Kuni, yang berarti udah sekitar 1 bulan lebih lah dari waktu sekarang. Dimana mungkin sekitar 1-2 hari adalah perjalanan dari Whole Cake Island ke Wano Kuni, dan waktu 1-3 hari berada di Pulau Big Mom tersebut, karena di sini kita melihat Luffy melewati beberapa malam dari nyebrang kapal lah, lalu juga lawan Katakuri lah, dan yang lain-lain. Dan jika kita ingat di Pulau Zou pun, bahkan mereka paling tidak hanya semalam saja loh, karena mereka menunggu kedatangan dari samurai alias Kinemon di besok paginya. Jadi dari Zou sampai ke Wano Kuni melewati Arc Whole Cake Island saja itu kurang lebih butuh waktu selama 1 minggu. Yang berarti dari waktu saat ini sampai ke Pulau Zou barusan mungkin 1 bulan lebih, 1-2 minggu kurang. Dan dari Pulau Zou ke awal perang Dressrosa itu terjadi 11 hari yang lalu. Seperti perkataan Robin di sini, yang berarti jika ditotal dari waktu saat ini sampai Dressrosa kurang lebih selama 2-3 mingguan. Dan dari Pang Hazard sampai ke Dressrosa ini cuma makan waktu 1 hari aja, gengs. Kali sini kita melihat kata-kata Lau setelah keluar dari Pang Hazard, dia minta Doflamingo untuk keluar dari Shichibukai di berita besok paginya, dan pertemuannya jam 3 sore di hari yang sama. Bukankah ini sangat menarik sekali? Ya, benar, tentu saja. Dimana kita tahu juga sebelum Pang Hazard adalah perjalanan mereka semua ke Pulau Fishman Island, yang mereka pun mungkin menghabiskan 1-2 malam di pulau tersebut. Perjalanan turun lalu perjalanan naik dari dalam laut tersebut itu pun kurang lebih bisa memakan waktu ya mungkin 1-2 hari lah, yang mereka pula melewati Red Line dan yang lain-lainnya. Yang berarti bisa kita asumsikan dari awal Sabondi Archipelago berarti pasca time skip banget, lalu melewati Fishman Island dan sampai ke Pang Hazard, mungkin ini makan waktu sekitar 1 minggu lebih. Maka tepat waktu yang mereka lalui dari pasca time skip sampai saat ini di Pulau Egghead kurang lebih sekitar 2 bulan saja, gengs. Wah, ini gila banget gak tuh? Di One Piece jalan 2 bulan, di dunia kita itu udah mau 12 tahun dari 2010 akhir. Dan jika kita kembali ke Sentomaru lagi, dari alasan yang tadi saya bilang, apakah dia memberitahu ke Vegapunk terkait Luffy
Yang akhirnya terungkap juga kan hubungan Vegapunk dengan Dragon, yang makanya di sini Sentomaru mulai merasa, oke, ini saatnya kita mencegah pemerintah dunia. Dan makanya kapal-kapal dari Chipperpol pun mulai menghilang tepat 2 bulan terakhir seperti perkataan Rob Lucci. Yang sejujurnya saya pun sangat yakin sih Sentomaru sendiri dia ada di Pulau Egghead, karena toh Shaka dia ngasih otoritas langsung kepada orang ini, dan otoritas tersebut biasanya akan ikut bersama dengan Seraphimnya sendiri kan. Ya contohnya seperti dulu lah Koby yang memerintah Seraphim juga. Nah, dimana menurut saya opsi yang paling menarik adalah nggak usahlah Luffy versus Lucci all out lagi karena bakal membosankan. Ya paling 1, 2, 3 clash lah itu bakal cukup. Tapi nantinya Sentomaru bakal datang dan menolong mereka dengan respectnya. Ya setidaknya bukan menolong sih, tapi mencegah aja. Jadi Sentomaru ini yang langsung berhadapan dengan CP0. Dimana ujungnya mereka bakal ngejar Vegapunk yang kemungkinan besar akan berimpas ke satu pulau yang sudah kita prediksikan semua, yaitu Pulau Elbaf. Yang bahkan disindir juga baru-baru ini. Dan inilah perang besar selanjutnya yang akan melibatkan banyak pihak, pemerintahan dunia, Vegapunk, Shanks, Mugiwara Grand Fleet, dan yang lain-lain. Dimana teori ini sudah saya build up juga, jadi tunggu lengkapnya ya di video nanti. Nah lalu buat yang kemarin di review banyak yang kesel karena nomor 4 kita diomongin mulu, jadi pastikan biar nggak kalah sama si tukang tersesat alias Babang Zoro, kalian bisa langsung pesan untuk desain terbaru dari Babang Sanjay ini yang sedang ada promo hanya di 99.000 saja dengan bahan yang sangat premium. Jadi buruan langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.